tapi si ceweknya tetap diem. Dan secara bersamaan gue ngerasa kok motor gue berasa lebih ringan ya, kayak nggak lagi bawa penumpang. Akhirnya gue coba arahin kaca spion ke bagian penumpang dan ternyata itu cewek udah nggak ada, udah hilang lenyap. Watching Malam Cinematic Universe. Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ike Momokyoshi masih di MCU Malam Cinematic Universe. Horror stories ready for nightmare. MCU Malam Cinematic Universe. Oke, pada malam hari ini saya akan menceritakan kembali sebuah kisah yang sangat menarik yang ada di WhatsApp. Langsung aja kita ke ceritanya. WhatsAppnya saya tempel di sini. Lalu jangan lupa nonton playlist video-video horor kita di sini. Terima kasih. Oke, kita bacakan ceritanya. Watching Malam Cinematic Universe. Halo bosku, kata temennya si Ion. Halo juga bos. Hai, gimana sekarang keadaan lo? Katanya. Udah baik kan? Alhamdulillah udah mendingan katanya. Mantap. Syukurlah udah mulai narik lagi berarti. Nah, udah tapi gak sampai malam sekarang. Oh, masih belum fit ya. Secara fisik sih udah ya, tapi mentalnya yang belum. Wak wak wak. Oh, masih trauma dikit katanya. Belum seminggu kan kejadiannya. Belum, baru beberapa malam yang lewat. Malam Jumat ya kalau nggak salah katanya. Nah, udah mulai ke inti ceritanya nih. Bukan, malam Kamis. Gue mana pernah naik pas Maljum, narik pas Maljum. Oh, tapi tetap kena juga kan. Oh, cina wak wak wak. Emang kenapa bisa sampai kejadian sih? Ya namanya juga lagi apes bos katanya. Belum, maksud gue tuh lah, apa lo sebelumnya nggak punya feeling atau firasat gitu? Nggak ada sama sekali. Pertama karena waktu itu bukan malam Jumat. Kedua jamnya belum malam-malam amat, baru juga setengah 10-an. Jadi gue nggak pernah terlintas pikiran yang aneh-aneh katanya. Oh, jadi kronologinya kayak gimana sih? Tanya, ini ceritanya. Jadi ceritanya malam itu gue sebenarnya udah berniat mau pulang. Berhubung cuaca kayaknya bentar lagi mau hujan. Nah pas lagi di jalan mau pulang itu gue denger dari kejauhan ngelihat ada cewek lagi berdiri di pinggir jalan. Dalam hati gue seneng dong. Lumayan nih dapat satu penumpang lagi katanya. Oh berarti itu cewek namanya Oh berarti itu cewek nemunya emang gak sengaja pas lo lagi di jalan mau pulang, kata temannya si Yon ini. Yep, gue udah gak berniat nyari penumpang lagi malam itu. Emang udah pengen pulang ke rumah. Oke, lanjut cena. Akhirnya gue samperin lah. Cuma waktu itu gue emang sempet nyium aroma busuk yang cukup menyengat katanya. Gue cuma mikirnya mungkin bau itu berasal dari tempat pembuangan sampah yang ada di deket situ. Nah, tapi begitu udah mau deket si cewek, mendadak aromanya berubah jadi wangi, percis kayak bau kembang gitu. Ya gue mikirnya ini pasti berasal dari parfum tuh cewek. Jadi sampai di sini gue masih berpikiran positif katanya. Bentar. Kalau pakaiannya gimana? Kata temannya ini nanya. Normal, biasa aja, kayak nggak ada yang aneh. Dia penampilannya kayak seorang karyawati gitu, karyawannya. Pakai seragam kantoran, rambut panjang tergerai sampai pinggang. Ya rapilah pokoknya. Oh. Nah, begitu gue deketin, gue langsung tanya-tanya mau kemana dan butuh ojek nggak? Katanya pasti dong. Ternyata dia emang lagi nungguin ojek mau pulang katanya. Dan kebetulan rumahnya dia juga searah sama gue. Oke. Singkat cerita dia naik dan gue langsung jalan nganterin dia. Sampai di sini semua masih normal ya. Masih. Cuma pas dia mau bonceng atau naik ke atas motor, itu cewek sempet megang pinggang gue dan tangannya itu rasanya dingin banget kayak es batu. Wajir. Gue sempet sedikit kaget soalnya berasa kayak kena setrum gitu dan dinginnya itu menjalar ke seluruh tubuh. Oke. Tapi gue mikirnya mungkin karena hari udah malam jadi wajar mungkin si ceweknya emang lagi kedinginan.
Itu cewek secara fisik kelihatan pucat apa gimana nih, nanya lebih dalam ya, mungkin setan gitu ya. Kulitnya emang putih banget sih, tapi gue mikirnya itu mungkin karena faktor make up dan lain-lain. Wah. Nah, buat nyairin suasana, gue coba ajak ngobrol lah. Gue tanya-tanya dia dari mana, kerja apa dan lain-lain. Dia cuma dia jawabannya pendek-pendek doang, kayak nggak tertarik gitu. Suaranya juga pelan banget. Akhirnya gue mutusin untuk nggak ngajak dia ngobrol lagi, katanya. Nggak lama akhirnya sampailah di sebuah simpang 2. Nah, tuh cewek nyuruh gue belok kiri. Nah, disinilah gue mulai merasa janggal. Sebab setahu gue di jalan yang belok kiri itu udah nggak ada lagi pemukiman atau perumahan warga. Waduh. Tapi gue nurut aja, gak berani nanya-nanya. Gue terus jalannya itu jalan tengah gitu, sepi dan gelap banget. Oke. Nah, disinilah perasaan gue mulai gak enak. Gue mulai merinding karena parno motor gue gas lebih kenceng. Tapi tiba-tiba si ceweknya bilang, pelan-pelan aja bang, sambil megang pinggang gue lagi. Akhirnya motor kembali gue pelanin. Nah, dari sini gue mulai nyium bau busuk yang tapi kali ini baunya lebih tajam. Gue lalu beraniin diri buat nanya, Mbak, rumahnya apa masih jauh? Nanya. Tapi gak ada jawaban. Gue tanya lagi, tapi si ceweknya tetap diem. Dan secara bersamaan gue ngerasa kok motor gue berasa lebih ringan ya, kayak gak lagi bawa penumpang. Akhirnya gue coba arahin kaca spion ke bagian penumpang, dan ternyata itu cewek udah gak ada. Udah hilang, lenyap. Dan saat itu gue baru sadar kalau gue lagi berada di kawasan TPU. Ada di kuburan. Astaga, gue panik. Gue langsung injek rem, puter balik, terus buru-buru cabut dari lokasi itu. Gak lama tiba-tiba gue ngerasa motor gue kok berat, kayak lagi bawa beban berat banget. Spontan gue lirik kaca spion lagi, dan ternyata itu cewek udah dibonceng lagi di belakang. Tapi kali ini wujudnya udah beda, tampilnya persis kayak sosok Kunti yang ada di film-film horor. Dan lebih serem lagi, dia tiba-tiba megang bahu gue dengan jari-jarinya yang menjulur panjang dan penuh dengan luka sobek. Dia lalu tertawa cekikikan sambil menyeringai ke arah gue. Dan setelah itu gue tiba-tiba black out dan gak inget apa-apa lagi. Astaga, terus gimana? Besok paginya gue diketemuin dalam keadaan pingsan, tergeletak di jalan deket TPU. Pingsan. Untungnya gue masih selamat, cuma cedera atau luka-luka ringan karena jatuh, katanya. Belakangan gue baru dapat cerita kalau yang gue alamin itu bukan kejadian yang pertama. Sebelumnya juga ada beberapa ojol yang ngalamin hal yang sama. Bahkan nasibnya lebih naas, gue masih beruntung. Anjir. Berarti sosok itu siapa? Katanya sih itu mungkin sosok jelmaan arwah seseorang yang meninggal akibat kecelakaan terus dimakamin di TPU itu. Tapi nggak tahu juga sih pastinya, wallahu alam. Yang penting lo masih diberi keselamatan bro. Alhamdulillah. Serem amat. Gimana ceritanya? Serem kan? Siapa yang pernah jadi ojol dan mengalami hal serupa? Ada nggak? Bisa-bisanya bonceng setan diarahin ke kuburan. Oke, terima kasih. Segitu aja ya cerita kita malam hari ini. Kayaknya udah merinding ini mah. Oke, jangan lupa like kalau kalian suka, di share, di komen, di subrek gitu ya. Oke, terima kasih. Salam MCU, Malam Cinematic Universe. Bye. Horror stories ready for nightmare. And you, Malam Cinematic Universe.